Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Alfani, Sarjana Sesterapan Pelayaran, CPNS Kementerian Perhubungan, tahun anggaran 2021, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, peserta latihan dasar tahun 2022, gelombang 5, Angkatan 37, kelompok 3. Saat ini, saya bekerja di kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Pagimana sebagai analis angkutan laut. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi agenda 2 tentang nilai-nilai dasar ASN. Untuk menggerakkan percepatan transformasi SDM aparatur sipil negara pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden menetapkan core values yakni berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Materi berakhlak adalah nilai-nilai operasional perilaku ASN sesuai dengan kode etik dan nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan Surat Edaran Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2021 tentang operasional nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Employee branding ASN adalah bangga melayani bangsa. Fungsi dan tugas ASN berdasarkan Undang-Undang ASN. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Kedua, pelayan publik. Ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Adapun tugasnya adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Yang pertama, berorientasi pelayanan. ASN dapat berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilaku atau kode etiknya adalah memenuhi dan memahami kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Melakukan perbaikan tiada henti. Citra positif ASN sebagai pelayan publik terlihat dengan perilaku melayani dengan senyum, menyapa, dan memberi salam, serta berpenampilan rapi, melayani dengan cepat dan tepat waktu, melayani dengan memberikan kemudahan bagi Anda untuk memilih pelayanan yang tersedia, serta melayani dengan kemampuan, keinginan, dan tekad, memberikan pelayanan yang prima. Kemudian, yang kedua, akuntabel. ASN bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Definisi akuntabilitas adalah kata yang sering kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara menyampaikannya. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas dan atau tanggung jawab. Panduan perilaku atau kode etiknya adalah 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kemudian, kompeten. ASN terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilaku atau kode etiknya adalah 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar. Ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Untuk mewujudkan pengalaman tersebut, meliputi pemahaman terkait tentang strategi seperti dunia VUCA dan disrupsi teknologi, yang keduanya berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan termasuk penyesuaian kerja ASN. Uraian kebijakan jangka menengah keempat tahun 2021 sampai 2024 termasuk di dalamnya sektor pembangunan aparatur. Dalam uraian ini akan ditekankan pada aspek wujud birokrasi yang ditargetkan, yaitu birokrasi berkelas dunia yang diciptakan Smart ASN agar dapat memiliki pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya mewujudkan ASN yang profesional dan berkompeten dengan karakteristik Smart ASN. Kebijakan pembangunan ASN. Program dan pengembangan ASN memahami tentang arah kebijakan pengembangan yang berlaku di lingkungan ASN termasuk program serta pendekatan pengembangan agar dapat pemutakhiran kemampuannya dalam rangka menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya. Aspek-aspek profesional ASN termasuk pengamalan nilai kompeten sebagai bagian ciri dalam konteks profesionalisme ASN, yaitu perilaku kompeten sebagai wujud nilai ASN kompeten, menumbuhkan kebiasaan perilaku dan inisiatif belajar, berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mewujudkan semangat bekerja yang terbaik. Harmonis. ASN saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilaku atau kode etiknya adalah 1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Tujuannya adalah dapat menjelaskan keanekaragaman bangsa Indonesia serta dampak, manfaat, dan tantangannya. Menjelaskan dan menerapkan perilaku harmonis sesuai panduan etika ASN yang meliputi sikap menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, serta membangun lingkungan kerja yang kondusif. Menganalisis kasus atau menilai contoh penerapan harmonis secara tepat. Sikap toleransi saling menghargai perbedaan, suka menolong juga harus dibarengi dengan sikap non-diskriminatif, keberadilan, dan afirmasi kepada yang membutuhkan. Harmonis ini diharapkan suatu konser musik yang menjadi dirjen dalam latsar berakhlak. ASN diharapkan mengedepankan terciptanya suasana harmonis dan menghindari
situasi disharmonis dalam menjalankan tugasnya. ASN adalah penggerak budaya harmonis dalam organisasi. Loyal. ASN berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Konsep loyal, panduan perilakunya atau kode etik adalah 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, menjaga rahasia jabatan dan negara. Kata kunci atau aktualisasi dari loyal adalah komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Kemudian, adaptif. ASN terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Panduan perilaku atau kode etiknya adalah 1. Cepat menyelesaikan diri menghadapi perubahan. 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. 3. Bertindak proaktif dengan memberikan contoh dan perilaku dengan cepat untuk menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 4. Menganalisis kasus per kasus untuk jadi contoh penerapan aktivitas secara tepat. Definisi adaptasi merupakan kemampuan alamiah dari makhluk hidup. Organisasi dan individu di dalamnya memiliki kebutuhan beradaptasi selayaknya makhluk hidup untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Pemerintah adaptif dengan indikator-indikator sebagai berikut. 1. Pengembangan sumber daya manusia adaptif. 2. Penguatan organisasi adaptif. 3. Pembaruan institusional adaptif. Kemudian organisasi yang tangguh yang dibangun melalui 5 dimensi, yaitu kecerdasan organisasi, sumber daya, desain, adaptasi, dan budaya. Kapasitas adaptasi dilakukan dalam tingkat individu atau organisasi bagaimana mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045, penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian, kolaboratif, ASN, membangun kerjasama yang sinergis. Definisi kolaboratif adalah nilai yang dihasilkan dari aliansi antara 2 atau lebih perusahaan, bertujuan untuk menjadi lebih kompetitif dengan mengembangkan rutinitas bersama. Panduan perilaku atau kode etiknya adalah 1. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3. Menggerakkan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.